cara konsep penelitian. Langkah pertama yang dilakukan, kita bisa konsep dari penelitian kuantitatif. Kita buka Microsoft Word. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan lokus penelitian. Yang kedua, menetapkan fokus penelitian. Yang ketiga, memastikan jumlah sampel penelitian. Yang keempat, menetapkan judul penelitian. Pada bagian pertama, yakni menetapkan lokus penelitian. Sebagai mahasiswa, lokus penelitian ini merupakan lokasi di mana penelitian dilaksanakan. Lokasi ini punya syarat. Di beberapa perguruan tinggi menetapkan syaratnya adalah organisasi untuk bidang manajemen, organisasi yang ada, baik itu organisasi bisnis, organisasi publik, maupun organisasi sosial. Contoh organisasi bisnis itu perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum seperti PT, CV, firma, koperasi, sedangkan pada organisasi publik itu organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah seperti kantor, dinas, badan, dan sejenisnya. Untuk organisasi sosial, itu yang dimaksudkan adalah seperti LSM boleh juga, kemudian lembaga sosial seperti lembaga sosial ini seperti lembaga amil zakat, kemudian Baitul Mal, Watamil, Karang Taruna, Posyandu, PKK, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, setelah fokusnya dipastikan, misalkan fokusnya itu, misalkan kita sudah memastikan fokusnya PT Angin Ribut.
Yang kedua yang kita lakukan adalah menetapkan fokus penelitian. Di sini kita perlu lihat permasalahan yang terjadi pada PT Angin Ribut. Apa permasalahannya? Misalkan permasalahannya itu adalah menurunnya kinerja karyawan dalam 5 tahun terakhir. Ini bisa menandakan fenomena kinerja karyawan. Fenomena yang kedua, kita bisa lihat apa faktor penyebab menurut hasil pengamatan. Sementara di lapangan. Misalnya karyawan kurang disiplin dalam bekerja. Yang ditunjukkan dengan data. Ini merupakan variabel disiplin kerja. Ditambah yang kedua, misalkan kompensasi yang diterima karyawan dirasakan kurang memadai. Ini variabel kompensasi kerja. Yang berikutnya, kita pastikan hasil penelitian terdahulu. Ada yang meneliti pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jadi hasil penelitian ini kita harus pastikan ada yang meneliti. Misalkan kita lihat di Google Cendekia. Di Google Cendekia, kita ketik Cendekia, ambil Google Scholar, kita cari di sini. Kita pastikan kata kunci tadi, disiplin kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan. Di sini ada disiplin kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ada dua penelitian. Ada dua penelitian, pertama tahun 2017, kedua tahun 2021. Penelitian ini tahun 2017 dan tahun 2021. Jadi penelitian ini memiliki dasar, namun masih belum update tahun 2025. Jadi sudah memiliki nilai kebaruan untuk tahun 2025 dan dipastikan
di PT Angin Ribut belum pernah diteliti. Yang ketiga, memastikan jumlah sampel penelitian. Sampel penelitian di sini untuk penelitian kuantitatif, pastikan sampelnya lebih besar dari 30 orang sampel karyawan. Pastikan itu. Misalnya, jumlah karyawan pada PT Angin Ribut sebanyak 42 orang. Jadi memastikan bahwa judul kita sudah bisa kita tetapkan untuk jenis penelitian kuantitatif. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menetapkan judul. Jadi judul yang direkomendasikan di sini adalah pengaruh disiplin kerja dan kompensasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Angin Ribut. Angin Ribut. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Jangan lupa disimpan untuk konsep judul yang ditetapkan, pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Angin Ribut. Semoga bermanfaat.